Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama dengan Babang Buan Channel. Kali ini pertama saya ucapkan dulu buat teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kali ini ada beberapa pertanyaan. Saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Banyak beberapa pertanyaan di konten kita bahwa peralatan untuk mengenai vlogger apa aja sih sebenarnya. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa untuk alat ngevlog itu memang butuh pertama adalah kamera digital, yang kedua adalah kamera yang bagus, artinya yang memiliki resolusi tinggi. Baik, saya kasih tahu ke teman-teman untuk mengenai peralatan tempur kita yang saya lakukan setiap hari. Yang pertama adalah mengenai handphone ya, jadi ini teman-teman ya. Dan ini kamera digital dengan kapasitas kameranya adalah resolusinya 50 megapiksel ya, 50 megapiksel. Terus yang selanjutnya ada lagi yang ini juga untuk mengenai kamera digital kamera ya. Dan ini juga resolusinya cukup tinggi ya, ini 50 megapiksel. Dan ini teman-teman, ini letaknya nih guys ya. Terus yang ini juga ya, juga dari wajahnya juga ya, untuk mengenai kamera digital ya. Terus yang selanjutnya ada lagi tripod. Jadi tripod itu ada model tongsis ya, ada model yang tongsis. Terus ada lagi yang model tripod. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya, dan ini bisa dipandangin juga nih guys. Bisa ya, ini sekitar berapa meter lah gitu ya. Dan ini bisa kita gulung kecil untuk menyimpan perkakasnya di dalam, jadi bisa lebih simpel dia ya. Terus selanjutnya ada lagi baterai ya, ini nih ya, power bank ya, atau power bank. Dan ini bisa sampai 24 jam ini ya, jadi on fire terus. Jadi nggak bisa habis baterainya ya. Dan ini cukup tahan lama ya, perjalanan jauh, barangkali mungkin di luar kota nggak ada tempat casan dan sebagainya. Ini sebagai alat untuk cadangan ya, cadangan. Terus yang selanjutnya ada lagi model podcast yang ini ya, ini ya. Jadi kalau mau interview atau wawancara mungkin bisa pakai menggunakannya ini juga, atau pada saat di malam hari juga ada lampunya nih guys ya. Ini bisa untuk menambah daripada penerangannya atau lighting, supaya pencahayaannya bisa lebih bagus ya. Dan ini untuk mengenai remote-nya ya, jadi bisa cukup lumayan untuk mengenai jarak jauhnya, bisa sampai 50 meter. Untuk mengenai pengambilan kameranya dari sini juga oke, model kayak handphone ya. Oke, dan selanjutnya ada lagi tadi ini kamera digital Tara, nah ini ya, tablet ya, untuk melakukan editing ya. Editing saya di sini, kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang harus dilakukan editing untuk mengenai termasuk ininya juga, gambarnya dan sebagainya. Jadi harus jadi saya menggunakan untuk mengenai editing mengenai tablet ini, dari sini, untuk mengenai semi komputer atau tablet ya. Terus ada lagi, terus kabel jangan sampai lupa ya, charger ya, charger itu penting untuk daripada charger handphone ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tiba-tiba dalam perjalanan jauh, charger handphone nggak ada. Jadi harus dipersiapkan sebagai alat tempur kita juga ya.
Terus ini juga bisa kamera, menggunakan kamera digital juga bisa. Oke, itu aja lah mungkin untuk mengenai seputar mengenai daripada terkait mengenai alat daripada pendukung daripada untuk vlogger saya ya, vlogger saya dan teman-teman semuanya. Dan ini juga cukup lumayan ini kapasitas untuk mengenai memori card ini memang kita kasih yang cukup bagus, baik dengan pengambilan video ya, terus kamera juga ini kita artinya lebih banyak kapasitas kemampuannya lah. Ya ini kemarin kita coba untuk mengenai dari kita lakukan ini mengenai editingnya ini untuk vlogger saya tuh dari tiga negara ya. Jadi alhamdulillah sih masih banyak penyimpanan memorinya ya. Oke, kemarin kita dari Malaysia, Singapura dan Thailand. Saya menggunakan ini guys ya. Saya menggunakan ini untuk mengenai pengambilan dokumentasi ya, atau pengambilan foto dan sebagainya. Oke, terus yang ini juga tadi udah sampaikan juga, ini juga sama nih tadi. Jadi menggunakan resolusi tinggi dengan menggunakan 50 megapiksel juga ya. Jadi supaya benar-benar gambarnya sesuai dengan aslinya ya. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi menghasilkan dengan gambar yang maksimal ya. Oke, terus yang selanjutnya lagi apa ya, mungkin gitu teman-teman ya. Jadi seputar mengenai penyampaian mengenai daripada alat-alat peralatan kita yang mendukung daripada perjalanan apabila teman-teman untuk melakukan perjalanan. Jadi saya sarankan buat teman-teman khususnya yang vlogger atau youtuber atau pemula atau yang sudah profesional juga, pertama yang harus Anda lakukan adalah siapkan ini alat-alat tersebut ya. Alat seperti yang saya sampaikan tadi, saya rincikan dari awal supaya apa? Supaya mendukung daripada konten teman-teman ya, supaya karena YouTube ini kan seluruh dunia ya, seluruh dunia artinya harus menghasilkan resolusi yang bagus ya, atau menghasilkan resolusi yang gambar yang maksimal ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya seperti itu buat khususnya untuk mengenai penggunaannya, termasuk untuk editingnya juga ya, hasil videonya juga ya, supaya apa, menghasilkan ya, atau penghasilan pencahayaannya juga yang teman-teman. Untuk selanjutnya lagi tadi untuk mengenai pengambilan gambar ya, pengambilan dari ini sebenarnya kan kameranya sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus teman-teman, 50 megapiksel. Nah ini nanti untuk mengenai proses kita lakukan mengenai dari video ke YouTube, mulai dari kita proses mengenai editing ya, mengenai proses daripada editing. Nah kita pindahkan untuk mengenai kartunya, dan kita lakukan untuk pindah videonya. Kita menggunakan aplikasi KineMaster dan PixArt ya, PixArt. Jadi teman-teman mungkin itu yang teman-teman lihat di hasil daripada video kita yang ada di YouTube ya. Oke, khususnya untuk teman-teman sebagai yang pemula ya, pemula, dan ini juga ya sudah cukup lumayan lah, artinya udah bisa lah. Jadi nggak seperti yang ada di apa yang ini, udah cukup mendukung lah. Dari handphone juga sekarang sudah mendukung juga kok aplikasinya. Oke, itu aja dulu. Dan ini operatornya lagi ngambak. Oke, teman-teman, jadi itu tadi untuk mengenai proses kita yang tadi itu saya sampaikan bahwa bagaimana sih cara proses pemindahannya kita untuk mengenai ke YouTube. Pertama yang pengambilan kamera ya, kita ambil kamera sudah kita pindahin mengenai ke tablet kita lakukan untuk mengenai proses editing ya.
kita lakukan mengenai proses editing menggunakan tablet ini ya, menggunakan tablet ini, dan aplikasinya itu juga harus kita download juga. Saya menggunakan aplikasinya KineMaster dan PixArt ya, atau PixArt. Nanti kita setelah udah komplit semuanya, setelah udah jadi, kita lakukan editing. Kalau mungkin ada yang perlu diedit, nah setelah itu baru kita pastiin lagi, terus pembuatan kontennya, headline-nya apa atau judulnya. Setelah itu baru kita share ke YouTube. Seperti itu teman-teman. Jadi khususnya teman-teman yang baru atau pemula yang baru, akan aku bagi untuk mengenai sharing ke teman-teman bahwa cara untuk proses bisa hasilnya dilihat di YouTube seperti itu teman-teman ya. Jadi harus didukung dengan peralatan yang paling tidak yang cukup memadai. Handphone sekarang sudah bagus kok aplikasinya ya. Dari handphone juga bisa teman-teman untuk melakukan editing juga bisa, tanpa menggunakan tablet juga bisa ya. Tapi yang lebih pas kalau yang menggunakan dari tablet itu lebih jelas ya, atau lebih maksimal. Oke, itu aja dulu mungkin teman-teman untuk mengenai vlog kita di siang hari ini. Sekali lagi jangan bosan-bosan, artinya jangan bahwa ini harus kamera yang baru dan sebagainya. Karena ini juga sudah cukup bagus seperti sampaikan tadi, bahwa untuk mengenai calon-calon atau pemula untuk mengenai YouTuber sudah bisa menggunakan alat handphone yang juga cukup maksimal ya. Begitu aja dulu saya sampaikan buat teman-teman. Selamat berhari Minggu atau weekend. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe daripada channel kita Babang Buan Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peralatan tempur kita.